telah hadir pada kesempatan kali ini, dan juga kepada para orang tua siswa sidang MSP Personal Project pada hari ini, yaitu ada Ananda Reika, Bian, Naufal, dan juga Rajendra. Sebelum kita memulai acara pada hari ini, mari kita basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Sebelum memulai sidang pada sesi yang pertama ini, izinkan saya, Panggi Cayostiaji, selaku moderator pertama, dan juga rekan saya, Ibu Arin Sugrata, yang akan memandu pada sidang hari ini. Sebelumnya, kami akan membacakan petunjuk teknis peserta sidang proposal MSP Personal Project untuk mengingatkan seluruh hadirin yang ada dalam ruang ujian ini. Yang pertama, pelaksanaan sidang proposal MSP semester genap dilakukan secara daring. Yang kedua, presentasi proyek proposal siswa dilaksanakan pada hari Senin sampai Kamis ini pada tanggal 21 sampai 24 secara live virtual tatap muka melalui tatap maya melalui aplikasi Zoom Meeting. Saat presentasi, siswa wajib berpenampilan rapi menggunakan seragam hari Senin, lengkap dengan vest, dasi, ciput, dan jas. Untuk durasi presentasi, kami ingatkan kembali menjadi 3 bagian. Bagi siswa yang berpresentasi maksimal 10 menit. Ya. Kemudian sesi tanya jawab 10 menit dari para penguji, dan juga sesi kesan pesan dari orang tua selama 5 menit. Pun tata cara presentasi sebagai berikut. Siswa masuk ke room ujian, siswa menggunakan background yang telah disiapkan. Kemudian siswa wajib menyalakan kamera selama sesi sidang, dan juga para hadirin juga diharap menyalakan kameranya dengan menampilkan wajah terlihat dengan jelas di tengah. Siswa dilarang melakukan spam chat, dan juga hadirin juga yang lainnya ya. Siswa melaksanakan presentasi proposal diwajibkan menyalakan mikrofon dan share screen PowerPoint-nya. Sesi presentasi dilakukan dengan yang mungkin sudah pernah dijelaskan. Itu saja. Untuk para hadirin juga dimohon untuk tertib, tidak melakukan spam chat ya, dan juga tetap on kamera sebagai wujud kita sama-sama menghargai forum ini. Baik, kita mulai saja. Untuk sesi yang pertama, kami persilakan kepada Ananda Reika Ainia Zila Adifa dengan judul penguasaan teknik perspektif 1, 2, dan 3 titik hilang dalam menggambar bangunan dan interior. Ini adalah skill barangkali ya. Kepada Ananda Reika, sudah siap? Sudah. Ya, suaranya bisa lebih dikeraskan kembali ya. 10 menit dari sekarang, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala isyrofil anbiya'i wa mursalim wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenal Reika Ainia Zila Adifa dari kelas 9 Dexterus. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan MSP Personal Project saya yang berjudul penguasaan teknik perspektif 1, 2, dan 3 titik hilang dalam menggambar bangunan dan interior. Pada pengerjaan MSP Personal Project ini, saya dibimbing oleh Bapak Tony Harnomo dan Ibu Asri Nurjana. Menggambar merupakan kegiatan yang dapat diterapkan di berbagai, salah satu contohnya bidang arsitektur. Menurut ahli, menggambar merupakan cara menggoreskan benda-benda tajam pada bidang datar. Dapat dikatakan juga bahwa menggambar merupakan kegiatan membentuk imajinasi dengan berbagai teknik dan alat di atas permukaan media. Ada berbagai teknik menggambar di dalam dunia arsitektur yang bisa dipelajari, dan salah satu teknik menggambar yang akan saya kuasai yaitu teknik perspektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknik perspektif merupakan cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan 3 dimensi. Sederhananya, teknik digunakan untuk menggambar objek dari berbagai sudut pandang dan jarak pandang tertentu, dan diterapkan dengan tujuan memberikan kesan 3 dimensi terhadap objek yang digambar di atas media 2 dimensi.
Berbagai hal yang harus diketahui jika ingin menguasai teknik perspektif. Ada satu unsur penting di dalam teknik perspektif bernama titik hilang. Titik hilang merupakan sebuah titik atau lebih yang mengumpulkan garis sejajar pada objek yang posisinya tidak tegak lurus dengan garis pandangan. Hilang ada 3 jenis, ada 1 titik hilang, 2 titik hilang, dan 3 titik hilang. Saya tertarik dengan berbagai hal yang ada di dunia arsitektur ini, khususnya teknik perspektif. Maka dari itu, saya mengambil judul penguasaan teknik perspektif 1, 2, dan 3 titik hilang sebagai dalam menggambar bangunan dan interior sebagai proyek akhir saya. Ini merupakan identifikasi inovasi dari penguasaan saya. Yang pertama ada bagaimana cara menggambarkan objek dari sudut pandang dan jarak pandang yang berbeda dengan teman. Kedua, ada bagaimana cara menggambar bangunan dan interior dengan teknik perspektif 1, 2, dan 3 titik hilang. Dan ini merupakan tujuan inovasi dari penguasaan saya. Yang pertama, ada mampu menggambarkan objek dari sudut pandang dan jarak pandang yang berbeda dengan tepat. Dan yang kedua, ada menguasai teknik perspektif 1, 2, dan 3 titik hilang dalam menggambar bangunan dan interior. Berikutnya, ini merupakan alat yang saya perlukan dalam mengerjakan ini. Ada buku sketsa A4, pensil, penghapus, drawing pen, dan yang terakhir penggaris. Selanjutnya, ini merupakan daftar langkah kerja yang dilakukan ketika mengerjakan proyek MSP Personal Project. Yang pertama, ada menentukan tema proyek. Yang kedua, menentukan judul. Yang ketiga, menyusun proposal. Yang keempat, menyiapkan alat dan bahan. Yang kelima, praktik keterampilan. Yang keenam, menulis jurnal. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan. Berikut merupakan jadwal kerja pengerjaan MSP Personal Project saya. Dimulai pada bulan Januari, saya sudah melakukan perkenalan dengan pembimbing, penentuan judul, dan penulisan serta fiksasi proposal MSP Personal Project. Pada bulan Februari, saya membuat serta fiksasi PowerPoint ujian proposal MSP Personal Project, gladi bersih ujian MSP Personal Project, dan ujian proposal MSP Personal Project. Pada awal bulan Maret, tepatnya tanggal 1 sampai 16 Maret, saya akan mulai mengasah skill menggambar dengan teknik perspektif. Lalu dilanjut dengan penulisan bab 2 dan 3 proposal MSP Personal Project sampai bulan April, dan diakhiri pada bulan Mei dengan MSP Personal Project Exhibition pada tanggal 18 sampai 25 Mei. Ini merupakan sistematika penulisan dari proposal MSP Personal Project saya. Yang pertama dibuka dengan sampul atau cover, terus dilanjut dengan daftar isi. Bab 1 pendahuluan yang isinya ada latar belakang masalah, identifikasi inovasi, tujuan inovasi, alat dan bahan, langkah kerja, jadwal kerja, serta yang terakhir sistematika penulisan, dan ditutup dengan daftar pustaka. Saya menggunakan 2 jenis sumber informasi dalam pengerjaan proposal ini, yaitu sumber buku dan sumber internet. Dari sumber buku, saya menggunakan buku digital berjudul Memahami Konsep dan Prinsip Gambar Perspektif, karya Muhammad Rafi, yang ditulis pada tahun 2000. Dari sumber internet, saya menggunakan artikel berjudul Pengertian Menggambar, Jenis, Teknik, dan Alat menurut pendapat ahli yang ditulis tahun 2019 oleh Gamal Tabroni, dan saya akses pada tanggal 18 Januari 2022. Dan yang terakhir, saya menggunakan jurnal mengenai arsitektur yang ditulis oleh Danto Sukmajati pada tahun 2008, dan saya akses pada tanggal 19 Januari 2022. Sekian dari saya, terima kasih telah mendengarkan. Apakah ada pertanyaan? Oke, beri tepuk tangan untuk Reika. Ya, Reika, tegang? Ya, Pak.
Ya, rileks saja ya. Saya sampai lupa tadi mau menyapa dulu ya kepada para penguji kita. Ibu Lina Normawati. Halo Ibu Lona. Ibu Lina. Astagfirullahaladzim. Sehat Ibu Lina? Halo Pak Panggi, Alhamdulillah sehat. Sehat. Ini lagi di sekolah, Bu? Ya, betul lagi kelas. Lagi di kelas ya. Jadi mohon maaf kalau nanti ada sedikit suara-suara yang masuk. Tidak apa-apa, Ibu. Terima kasih atas waktunya. Kami persilakan Ibu Lina untuk memberikan pertanyaan kepada Ananda Rika. Baik, terima kasih kesempatannya Pak Panggi. Assalamualaikum, Ananda Rika. Waalaikumsalam, Bu. Masih tegang? Enggak ya? Sepertinya udah santai nih, sudah enjoy. Baik, cukup menarik ya tema yang dibahas oleh Reika, lebih ke bidang art ya, bidang seni terkait dengan menggambar. Nah, pertanyaan pertama dari saya, menurut Reika, karena ini tema yang diangkat tentang menggambar, jadi saya ingin bertanya dulu, menurut Reika, antara menggambar dan melukis itu sama atau berbeda ya? Jika sama ataupun berbeda, boleh dijelaskan menurut persepsi Reika seperti apa? Terima kasih. Ya. Menurut saya itu sama aja, karena menggambar dan melukis itu kan menumpahkan imajinasi di dalam pikiran kita ke dalam suatu bidang datar, menggunakan teknik, menggunakan alat, sama saja dengan melukis. Menggambar juga sedemikian rupa kayak gitu. Jadi menurut saya sama aja. Gitu. Baik, terima kasih Reika. Mungkin pertanyaan lagi Pak Panggi? Boleh Bu, masih cukup banyak waktunya, silakan. Reika, pertanyaan berikutnya ya. Untuk menggambar ini memang begitu banyak tekniknya ya, diantaranya ada teknik arsir, ada teknik siluet, ada teknik linier, gosok, terus ada teknik titik, dan yang diangkat oleh Reika kebetulan ini adalah teknik perspektif. Sebetulnya nih, dari berbagai macam teknik yang ada, kenapa Reika lebih memilih teknik perspektif dibanding dengan teknik yang masih yang mendasari Reika memilih teknik ini? Saya terinspirasi sama salah satu ilustrator di Twitter, saya lupa namanya, cuman dia itu suka gambar perspektif, suka gambar suatu karya, dan itu menggunakan teknik perspektif, dan itu menurut saya unik dan keren. Jadi saya merasa tertarik, dan kebetulan saya juga tertarik sama arsitektur. Jadi saya mau mulai belajar tentang teknik perspektif itu. Jelas. Baik, terima kasih Reika. Cukup jelas sepertinya ya jawabannya. Terima kasih. Dilanjut oleh penguji yang kedua. Mungkin ya Pak Panggi sudah dua pertanyaan dari saya. Ya, terima kasih Ibu Lona. Bu Lona lagi ya. Ibu Lina. Jadi Reika ini ada ketertarikan di dunia arsitektur ya. Reika ada keinginan untuk menjadi arsitek? Iya ya. Ya kita doakan mudah-mudahan lancar ya dimulai dari sini. Saya ingin menyapa dulu ini kepada Bapak Zainal Malik Firdaus. Pak Zainal, bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Terima kasih Pak Panggi. Iya. Silakan Pak Zainal untuk memberikan pertanyaan kepada Reika. Iya, terima kasih banyak Pak Panggi. Ya, Reika, mungkin tadi kalau untuk teknik-teknik menggambarnya udah sama Bu Lina ya, pas banget ini. Bu Lina guru TK mah jago gambar ya Bu ya. Hafal juga teknik-teknik menggambarnya, saya lah kurang begitu hafal teknik-teknik menggambar teh ya. Jadi mungkin kalau Pak Zena lebih ke isi ininya sih ya, ingin mengomentari beberapa yang ada di latar belakang mungkin ya Reka ya. Nah di latar belakang ini coba dicek lagi ya di ininya,
di latar belakang itu kalau tidak salah belum muncul pengertian-pengertian ya Reika. Ini nanti pengertiannya tolong disimpan di kajian teori nanti ya. Nah, di kajian teori baru boleh memunculkan definisi-definisi gitu ya, kayak tadi apa itu menggambar apa gitu ya. Kemudian teknik-tekniknya ada apa saja. Nah, itu sepertinya akan lebih cocok di kajian teori gitu. Nah, di latar belakang coba masukkan apa ya? Isu-isu misalkan ya ke teknik menggambar tuh tadi kan apa namanya kepenguasaannya ya, kepenguasaan. Kenapa sih ini kan inovasi apa lebih ke skill ya. Iya. Nah, boleh kalau skill itu boleh dari masalah diri sendiri nih. Kita sudah menguasai teknik apa misalkan, tapi belum begitu menguasai teknik yang ini nih. Nah, jadi dimunculkan itu di latar belakangnya alasan alasan pribadi. Kalau skill kan memang pribadi ya, itu ya peningkatan skill pribadi gitu. Bukan meriset skill orang lain, tapi peningkatan skillnya Reika. Nah, itu boleh diangkat tuh isu. Kenapa sih misalkan sejak 2 tahun terakhir misalkan ya Reika sudah menekuni teknik yang mana gitu ya misalkan, tapi belum menguasai nih teknik yang ini gitu. Nah, itu bisa dimunculkan di latar belakang untuk tadi ada definisi-definisi di sini ya. Kalau Pak Jenal baca ada, nah ini ya menggambar merupakan gitu ya. Kemudian, nah ini sampai ada KBBI gitu ya. Menurut KBBI, nah itu bisa disimpan di kajian teori nantinya gitu. Bisa disimpan di kajian teori dan kemudian untuk apa ya? Untuk nah ini nih kayak di sini kan ada menurut Sumanto ya di latar belakang, tapi di daftar pustakanya belum ada nama Sumanto di situ ya, masih baru ada Rapi Muhammad, Gamal dan Sukma Jati. Nah, itu juga mungkin nanti ke depannya bisa diperbaiki ya. Jadi kalau misalkan ada kutipan di atas ada nama Sumanto tahun 2006 di sini bahkan muncul halamannya nih 13. Nah, itu sayang sekali kalau tidak dimasukkan ke daftar pustaka gitu. Kok keklik linknya? Oh iya, mohon maaf sebentar. Gitu ya. Jadi Pak Jenal mah hanya mengomentari saja karena tadi sudah pertanyaan yang menggambar-menggambarnya sudah dijelaskan atau disampaikan oleh Bu Lina seperti. Jadi itu ya 2 masukan dari Pak Zainal ya Reka ya. Jadi untuk definisi-definisi bisa dimasukkan di kajian teori. Untuk di latar belakang Reka bisa lebih memunculkan memang benar-benar latar belakang alasan gitu ya. Ada isu-isu boleh dimunculkan isu. Kenapa menggambar misalkan di usia SMP apa boleh ceritakan pengalaman menggambarnya Reka boleh silahkan ya karena kan ini kan peningkatan skillnya Reka gitu ya. Hobi menggambar sejak kapan, misalnya kayak gitu-gitu. Nanti boleh didiskusikan kembali dengan pembimbingnya. Tapi kalau menurut Pak Jenal sih, yang definisi-definisi ada di jatahnya mungkin ada di masukan pustaka di kajian teori ya, atau ada tinjauan teori apa ya? Jangan lupa lagi. Ada kalau nggak salah ya di bab 2 nanti itu dimasukkan di bab 2. Dan tadi daftar pustakanya juga disesuaikan kembali ya. Kalau ada nama di atas kutipan, nah di daftar pustakanya juga harus ada daftar pustakanya gitu. Itu aja sih mungkin masukan aja ya Pak Panggi. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Zainal. Ini sebenarnya kita masih ada waktu, barangkali memang ada pertanyaan lagi dari Pak Zainal, atau Bu Lina barangkali ingin memberikan saran, boleh Bu, sebagai yang mungkin juga paham tentang teknik menggambar nih. Atau sudah cukup? Mungkin itu tambahan saja sedikit ya Pak ya. Lebih Ya, diperbaiki lagi untuk teknik penulisan, mungkin ya teknik penulisan di proposalnya. Memang saya baca ada beberapa memang pengetikannya yang belum sesuai. Kemudian yang tadi disampaikan oleh Pak Enal, memang di latar belakang saya baca itu lebih ke justru lebih dari yang muncul. Maka tadi pertanyaan kedua, saya lebih menggali lagi alasan kenapa untuk mengangkat teknik perspektif di tema yang diangkat oleh Reika. Itu aja mungkin. Oh, iya. Pak Panggi, Reika, terima kasih ya sudah sangat percaya diri untuk presentasi MSP-nya. Iya, terima kasih Bu Lina.
Ya, beri tepuk tangan dulu untuk Reika yang sudah menjawab tadi ya. Pertanyaan-pertanyaan dari penguji. Memang ini juga mengingatkan untuk teman-teman ya bahwa dalam latar belakang sebaiknya berisi tentang alasan-alasan yang melatar belakangi kenapa kalian akhirnya memilih proyek dengan teknik A atau misalnya memilih proyek dengan produk B, produk C. Nah, itu lebih banyak diceritakan ya alasan-alasannya, dan memang ketika memilih suatu teknik misalnya itu juga perlu dijelaskan alasannya, sumber idenya, itu yang mudah-mudahan jadi masukan yang berharga ya. Tapi yang jelas memang ini luar biasa karena beberapa karyanya juga terakhir sedang diikutkan lomba ya. Ini luar biasa ya, karya-karyanya Reika ini sedang diikutkan lomba di media sosial. Mungkin barangkali bisa kita bantu support ya. Mudah-mudahan bisa berprestasi, dan kita doakan juga mudah-mudahan kalau ada keinginan untuk menjadi seorang arsitek misalnya ke depannya atau menjadi apapun di bidang teknik gambar ini, mudah-mudahan dilancarkan dan diberkahi ya. Itu. Saya juga mengingatkan Bapak Ibu penguji bahwa anak-anak ini tentunya masih kelas 9 ya, dengan sebuah proses yang mereka jalankan ini juga menjadi sebuah kelebihan yang luar biasa ya mungkin dibanding seusia mereka. Oleh karena itu nanti barangkali Bapak Ibu bisa lebih menggali pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan kapasitas dan kira-kira konteks penelitian atau proyek mereka ya Bapak Ibu. Terima kasih atas pertanyaan dan juga saran-sarannya Ibu Lina dan juga Pak Zainal. Sekarang kami persilahkan kepada orang tua dari Ananda Reika, Bunda Reika ya. Bunda Reika ya, Bu Arin sudah hadir? Betul Pak Panggi. Pak Panggi, punten Reika boleh di stop share dulu? Oh iya, betul. Di stop share dulu ya, biar kita bisa lihat yang lain nih. Nah, Betul. Bunda Reika sudah hadir? Sudah, Pak. Iya, silakan Bunda memberikan kesan dan pesannya terhadap proses yang dilakukan oleh Reika. Silakan, Mangga. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih buat Bapak Pandi, kemudian Ibu Lina, kemudian Pak Zainal ya tadi yang sudah memuji Reika, kemudian Bapak Ibu guru yang sudah membimbing Reika sehingga bisa mempresentasikan proposal ya. Kalau menurut saya luar biasa ya, baru level 9 ini mengungkapkan ide-idenya, dan ini mungkin merupakan prestasi sih kalau menurut saya, karena mahasiswa pun belum tentu bisa sekreatif ini ya. Dan untuk level 9 menurut saya sekali lagi luar biasa, dan saya sangat mengapresiasi Bapak dan Ibu guru yang sudah membimbing dan teman-temannya yang sampai sekarang berani mengungkapkan ide-idenya. Dan kalau di kelas mungkin susah untuk mengungkapkan idenya, tapi hari ini dipaksa ya Bu ya, dipaksa untuk berani. Kamu mau apa, dan itu merupakan hal yang terpenting di zaman sekarang ya. Untuk kesan saya ke Reika, terus terang surprise sekali Bapak Ibu ya. Jadi memang keinginan Reika itu kayaknya nggak ada yang nurun dari ayah ibunya deh. Dan kami berdua di bidang sains, dan kebetulan Reika mungkin punya keinginan sendiri dan punya bakat sendiri ya. Itu, dan kami sangat mengapresiasi keinginan Reika. Mudah-mudahan tadi doa dari Pak Pandi, mudah-mudahan Reika menjadi arsitek ya, saya aminkan saja. Dan itu adalah doa yang terbaik buat Reika. Apapun itu, mungkin suatu saat mungkin nggak jadi arsitek pun
Akan tetapi ilmu yang dipelajari sekarang, ilmu menggambar itu insya Allah akan sangat bermanfaat. Gitu ya, Rea. Dan apa namanya, kalau dari hasil presentasi Reka tadi, Reka masih harus banyak belajar untuk mengungkapkan apa itu latar belakang. Tadi betul ya kata Bapak dan Ibu, latar belakang itu apa yang mendasari yang akan kita lakukan, keinginan tersebut. Apa sih kita mau menggambar, melakukan penelitian teknik perspektif itu dasarnya apa gitu. Ya mungkin karena tadi yang sudah diungkapkan oleh Bapak dan Ibu, dan kalau menurut saya skill menggambar itu memang sangat diperlukan untuk seorang arsitek, entah itu seorang seniman dan sebagainya. Di era digital, kalau mau saya lihat semuanya serba instan sekarang. Jadi orang tidak bisa menggambar pun bisa mendesain karena ada software tertentu. Ya, jadi bisa langsung misalnya ingin ukuran sekian warna ini jadi desain tertentu. Itu kalau menurut saya kurang bagus ya, dan saya lebih respect skill dasar itu sangat harus digali potensinya. Mungkin itu saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Bapak dan Ibu guru yang ada di Tunas Unggul yang sudah membimbing mereka. Mudah-mudahan keinginan mereka ataupun teman-teman mereka bisa terwujud ya cita-citanya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan sekali lagi untuk Reika. Dan juga menyemangati ya. Barangkali Reika ingin menyampaikan sesuatu atau boleh menutup sesinya? Ya, terima kasih atas pertanyaan, tanggapan, dan sarannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah selesai untuk sesinya Reika. Sebelum kita lanjut ya, saya lupa saya itu punya pantun, saya ingin membacakan pantun ya, yang sudah dibuat kira-kira setahun yang lalu nih Bu Arin. Jadi mau saya bacakan ya. Pantunnya udah anakan lagi belum Pak? Udah setahun udah bercucu cicit ya. Jadi nanti ada setiap pergantian mungkin ada pantun yang akan saya bacakan ya. Yang pertama ini ya pantunnya. Ke Kalimantan beli kerupuk udang. Cakep. Iya, bersama kawan berjabat erat. Cakep. Kami selamat datang. Para hadirin yang hebat dan bersemangat. Woi. Nanti ada lagi ya yang lebih heboh pantunnya, tapi disimpan dulu. Untuk selanjutnya, barangkali saya ingin memberikan kesempatan kepada rekan saya, Ibu Arin, untuk memimpin sesi yang kedua. Silakan Bu Arin. Siap, Pak Panggi, hatur nuhun. Siap. Izin live ya Bapak Ibu. Iya, silakan Bunda. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih Raisa, keren ya. Tepuk tangan lagi untuk Raisa teman-teman. Ya, betul. Mudah-mudahan doanya yang terbaik untuk Raika menjadi apapun. Yang penting Raika melakukannya dengan baik. Ya, Pak Panggi ya. Apapun yang dilakukan, lakukan dengan yang baik. Oke, sip. Kita ke kontestan. Kita kepada Ananda Bian. Assalamualaikum Bian. Waalaikumsalam Bu. Waalaikumsalam. Siap Bian. Oh Bunda sudah hadir. Assalamualaikum Bun. Bunda boleh di ini dulu Bun. Bagian mic-nya. Nah, Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam. Nah, Alhamdulillah. Ketemu lagi kita Bun. Siap. Terima kasih Bunda yang sudah hadir. Pak Janal dan Bu Lina. Sudah siap juga nih. Udah siap, Bu Arin. Siap. Yang kedua ini Bian mau tentang
olahraga nih. Bian udah siap ya Bian ya? Udah, Bu. Siap. Bian silakan boleh share screen dulu. Nanti Bian setelah presentasi selesai boleh share screen-nya di stop dulu ya. Nanti kalau misalkan penguji meminta share screen lagi, boleh nanti langsung di share screen lagi. Oke Bian? Ya, Bu. Ini Siap. udah ada, Bu. Udah ada. Siap, silahkan Bian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Bian Prananta Atmaja dari kelas 9. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan PowerPoint proposal MSP saya yang sudah saya buat yang berjudul Pengaruh Latihan Drilling dan Shadow pada Ketepatan Netting dalam Permainan Bulu Tangkis. Dalam pembuatan proposal ini saya dibimbing oleh Ibu Isani Astasari dan Pak Samsul Jailani. Selanjutnya latar belakang. Permainan bulu tangkis adalah permainan yang dengan memakai raket dan kok yang dipukul melampaui jaring. Ada aspek-aspek penting dalam permainan bulu tangkis, diantaranya ada servis, lob, drop shot, smash, forehand, backhand, dan netting. Netting sendiri adalah pukulan yang dilakukan di dekat net yang dipukul dengan sentuhan halus namun memiliki keakuratan yang baik. Ada cara melatih kemampuan netting, diantaranya ada latihan fleksibilitas, kekuatan, kecepatan, shadow, dan drilling. Identifikasi inovasi. Yang pertama, bagaimana cara melakukan latihan drilling dan shadow? Bagaimana pengaruh latihan drilling dan shadow pada ketepatan netting? Tujuan inovasi. Yang pertama, mengetahui cara melakukan latihan drilling dan shadow. Yang kedua, mengetahui pengaruh drilling dan shadow pada peningkatan ketepatan netting. Alat dan bahan yang saya gunakan ada net, ada raket bulu tangkis, ada ketoprak atau kop, dan yang terakhir ada sepatu. Langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan jenis proyek. Kedua, membuat judul. Yang ketiga, menyusun proposal. Yang keempat, menyiapkan alat dan bahan. Yang kelima, membuat produk atau praktik keterampilan. Yang keenam, praktik keterampilan. Yang ketujuh, menulis jurnal. Yang kedelapan, menarik kesimpulan. Jadwal kerja. Berikut adalah jadwal kerja yang akan saya lakukan dari tanggal 11 Januari hingga 12 Maret. Sistematika penulisan sampul atau cover. Lalu ada daftar isi, bab 1 pendahuluan yang berisi 1.1 latar belakang, 1.2 identifikasi masalah, 1.3 tujuan inovasi, 1.4 alat dan bahan, 1.5 langkah kerja, 1.6 jadwal kerja, 1.7 sistematika penulisan, dan ada daftar pustaka. Daftar pustaka. Untuk daftar pustaka saya mengambil dari dua sumber, yaitu ada dari sumber buku dan sumber internet. Dari sumber buku ada Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan oleh Kevin Richard Budiman. Dan dari sumber internet ada Pengertian Permainan Bulu Tangkis, Sistem dan Peraturannya, Infosport dari itu. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan teman-teman. Alhamdulillah. Bian, presentasinya lancar ya Bian ya? Ya, Bu. Iya, udah masih deg-degan atau udah rada lega Bian? Masih deg-degan Oh, dikit. masih deg-degan. Menunggu pertanyaan dari Pak Zainal dan Bu Lina ya. Siap. Ini terkait dengan olahraga permainan bola kecil. Wah, jadi kayak ngajar nih. Jadi bulu tangkis ini permainan bola kecil. Nah, dia ngambil judul badminton untuk melatih ketepatan ya, Bian ya, dalam netting ya. Ya, Bu. Iya, dengan menggunakan teknik shadow dan drilling, betul ya? Betul. Betul. Karena netting itu sangat susah ya kalau di permainan badminton. Jadi nggak kayak servis gitu. Kalau servis kan tinggal lempar. Kalau netting itu butuh ketepatan dalam setiap langkahnya. Siap?
Mantap Dian, terima kasih ya. Lanjut kita mendengarkan. Nah, sepatah dua patah kata ataukah satu dua pertanyaan ataukah satu dua saran dari Ibu Lina dengan Bapak Zainal. Yang pertama saya persilahkan dulu kepada Ibu Lina. Mangga Ibu Lina. Terima kasih Bu Arin. Assalamualaikum Bian. Waalaikumsalam, Bu. Salam kenal ya. Masih tegang ini. Saya belum lihat senyumnya Bian. Bian, apakah mengangkat tema ini berawal dari hobi? Iya, Bu, dari hobi. Oke, kalau dari hobi berarti memang sudah sering dilakukan ya olahraga ini. Baik, Bian. Karena mengangkat tema ini, apa Bian itu ada salah satu atlet pebulu tangkis sehingga menjadi inspirasi buat Bian. Kalau zaman Bu Lina dulu cukup seneng ya dengan salah satu olahraga ini. Kalau zaman Bu Lina mah masih Susi Susati, kemudian duet Ricky dan Rexy, aduh zamannya old banget ya. Kalau sekarang mungkin pemainnya berbeda seperti Fajar Alfian, Anthony, dan lain-lain. Mungkin bisa diceritakan nih, barangkali ada satu idola pemain bulu tangkis Indonesia yang menjadi inspirasi Bian tema ini dan mungkin bisa jadi ini ya, bisa jadi role model untuk nanti ke depannya melakukan praktek-praktek latihan di sepanjang proses MSP-nya, karena ini baru proposal ya tentunya. Silahkan Bian. Ada satu atlet yang saya idolakan, yaitu Kevin Sanjaya. Alasan mengidolakan karena drillingnya yang bagus dan ketepatan nettingnya yang bagus juga. Baik, terima kasih. Oke, pertanyaan berikutnya ya. Masih boleh, Bu Arin? Masih Bu Lina, mangga. Mungkin ini terkait juga dengan masih sama seperti Raika tadi ya, yang di latar belakang boleh dikemukakan sih sebetulnya untuk alasan Bian memilih tema ini. Sebetulnya menurut Bian, keistimewaan bulu tangkis sendiri di antara cabang olahraga lainnya itu apa sih sehingga menjadi hobi buat Bian sampai diangkat juga untuk tema MSP-nya kali ini? Lebih memilih bulu tangkis karena suka gerak-gerakannya sih, Bu. Daripada olahraga yang lain gitu. Oke. Nah, untuk kedepannya pasti ada praktek ya. Bu Lina baca di prakteknya itu sepertinya akan dilakukan 1-4 kali latihan ya. Dan dalam prosesnya ini untuk untuk meningkatkan kemampuan shadow tadi, apakah nanti didampingi oleh tenaga profesional atau memang Bian searching sendiri nih teknik ilmunya dan dipraktekkan sendiri. Nah, ketika salah satu pilihannya misalnya saya belajar sendiri kesesuaiannya atau tidak bisa dilihat dari mana kira-kira ya Bian ya? Mungkin bisa dijelaskan saya? Ya, nanti saya bakal belajar sendiri, bisa dilihat dari YouTube atau dari Google. Nanti juga ada yang ngebantu gitu saat melakukan latihan drilling dan shadownya. Baik, terima kasih. Mungkin tambahannya nanti dari Pak Enal ya, untuk pertanyaan maupun barangkali ada masukan. Mangga silahkan, saya kembalikan ke Bu Arin dulu. Terima kasih, Bian. Sama-sama, Bu. Siap, terima kasih Bu Lina. Bu Lina tahu banget ya atlet-atlet pembulu tangkis. Coba kalau Bu Lina sendiri fansnya sama siapa Bu Lina pemain bulu tangkisnya? Kalau yang sekarang saya nggak update Bu, update-nya kayaknya memang yang tadi diidolain sama Bian ya, Kevin Sanjaya dan anaknya juga memang ini sih semangat latihannya. Kalau Bu Lina sih mungkin idolanya yang zaman dulu ya, yang Susi Susanti, Alan Budi Kusuma. Kalau yang sekarang
udah nggak mengikuti Bu Arin. Iya, betul. Tapi masih kalau ada pertandingan masih suka nonton karena salah satu cabang olahraga yang disukai juga daripada sepak bola. Mungkin kalau sepak bola mah lebih ke boys ya, ke bapak-bapak guru. Kalau saya lebih seneng badminton sebetulnya memang. Iya, mudah-mudahan nanti ada pertandingan lagi ya Bu Lina ya, kita bisa nobar bareng ke gornya. Mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu. Siap. Nuhun Bu Lina. Lanjut kepada Bapak Zainal. Mangga Pak Zainal. Iya, terima kasih banyak Bu Arin. Ya, melanjutkan pertanyaan tadi dari Bu Lina ya. Tadi kan kalau tadi latihan ya dengan siapa. Nah, di bagian akhir itu ada sparring ya. Ada sparring, jadi mungkin setelah latihan beberapa kali, nah ingin tahu kan, nah itu sparringnya kalau tahu dengan bagaimana proses pemilihan teman sparringnya itu, Bian? Ya, nanti sparringnya di GOR, Pak. Terus nanti ada apa namanya, partnernya dicari. Nah mungkin perhatikan juga nanti kan ini memang teknik penguasaan ini ya. Nah jangan sampai memilih, maksudnya yang seimbang lah gitu ya dalam memilih tim sparring apa sparringnya itu nanti solo kan ya berarti ya ini ya ininya ya badmintonnya ya nggak berdua gitu nggak single kok solo sih single. Baru saya mau bilang Pak Zen nyanyi kalau solo ya. Ya single ya sendiri kan Bian ya nggak double gitu ya. Oh iya, single. Nah, nanti mungkin memilih tim partnernya, apa tim sparringnya itu yang memang sudah setara gitu ya dengan sampai nanti nanti karena ada bias gitu ya, bias. Oh ternyata mungkin misalkan cari partner yang sudah menguasai juga teknik yang sama gitu ya. Teknik apa tadi shadow and drilling ya. Oke. Apa sih? Pak Jero hafal. Iya ya itu ya. Nah itu ketepatan netting. Nah itu yang nettingnya bagus gitu ya. Yang dia punya skill nettingnya yang bagus. Nah, nanti gimana nih kalau misalkan itu kalau sama kan terlihat gitu. Itu sih masukannya. Kemudian tadi yang kedua juga masih ada KBBI ya di latar belakangnya itu KBBI boleh disimpan di bab 2 nanti ya. Tapi ke bawahnya sudah Pak Jenal baca sudah ini ya sudah memang latar belakang itu ya ininya isi latar belakang ya. Itu aja sih. Apalagi ya bulu tangkis Pak Jenal belum memang kalau Bian suka bulu tangkis Pak Jenal sebenarnya nggak bisa ya main bulu tangkis. Ini lagi happening juga di guru-guru SMP nih pada main bulu tangkis hari Rabu nanti boleh Bian join dengan guru SMP ya. Kalau memang sehat gitu ya semuanya sehat. Setiap hari Rabu di Gor Baru kita tuh ada bulu tangkis itu sama Pak Tony nanti ya. Biar kalau mau gabung boleh gabung. Itu aja ya, apalagi pertanyaannya tadi sudah banyak. Nanti mungkin ya ke depannya mudah-mudahan bisa lancar ya sesuai dengan yang direncanakan. Perhatikan mungkin masukannya perhatikan waktunya aja sih nanti ya. Ini waktunya harus benar-benar tepat ya karena tadi ada 4 kali latihan dan 1 kali sparring ya. Nah itu diperhatikan waktunya aja. Mudah-mudahan sih bisa tepat waktu pengerjaan peningkatan skillnya ini ya. Itu aja Bian, terima kasih. Mangga Ibu Arin. Terima kasih Pak Zainal. Ya, betul lagi happening, lagi booming di guru-guru SMP ya karena ada GOR baru yang sebentar lagi akan diresmikan oleh Bapak Zainal sendiri. Ya, karena Bian ini dari dulu ya Bian ya, kan Bian dari level 7 bareng Ibu, kalau tidak salah memang Bian menggeluti di dunia perbadmintonan ya Bian ya? Iya Bu. Iya betul, mudah-mudahan lancar MSP-nya ya Bian, terus latihannya oke, jangan lupa divideokan ya Bian ya, setiap latihan, baik itu drilling atau shadow nanti divideokan ya. Karena sebagai nanti bukti akhirnya dari Bian di awal sampai di akhirnya ya. Oke Bian? Iya Bu. Ya siap. Selanjutnya sudah ada Bunda. Assalamualaikum Bun.
Waalaikumsalam, Bu. Iya, Bunda, gimana nih lihat presentasi MSP Personal Project Dian terkait dengan judul yang diambil yaitu badminton. Mangga, Bun. Ya. Terima kasih pembimbing untuk Dian, baik itu Bu Guru, Pak Guru yang lainnya juga. Saya masih deg-degan karena tadi malam saya udah tanyakan ke Bian juga. Bian, udah siap belum? Iya, tenang aja. Iya, tenang aja. Tapi ibunya yang masih deg-degan, Bu. Alhamdulillah tadi lancar. Terus untuk Bian juga harus lebih semangat lagi, latihan lagi karena selama pandemi ini kan sempat juga. Jadi awalnya juga saya ragu kenapa ambilnya badminton, tapi karena dia udah semangatnya itu dan tanpa dibantu ya sudah nggak apa-apa. Cuman untuk kesininya, untuk yang tadi saya sendiri juga nggak begitu hafal badminton. Saya hanya antar jemput untuk dia gitu aja untuk badminton. Untuk selanjutnya dia kembangin sendiri. Jadi yang saya takutkan tuh tadi, hati-hati pertanyaannya yang kamu nggak tahu, kamu belajar dulu. Ternyata aku menjawab dengan semampu dia. Alhamdulillah, Bu. Terima kasih. Iya, Bun. Alhamdulillah tadi Dian sudah menguasai dari pertanyaan-pertanyaan Bu Lina dan Pak Zainal juga. Ada lagi, Bun, yang mau disampaikan kesan-kesan atau semangat untuk Dian, Bun? Semangat semua untuk semua pembimbing, semua guru, semangat. Sudah bersyukur Bian dan anak-anak yang lain sudah mampu untuk melakukan ini semua, Bu Arin, tanpa bantuan dari orang tuanya, mungkin karena anak saya seusia Bian, seusia teman-temannya, mungkin untuk dicampur tangan kita udah tidak mau kayaknya, Bu Arin. Iya, betul. Sudah pada menuju dewasa ya, Bun ya. Iya. Betul. Kita serahkan yang penting baik buat anak-anak gitu aja. Betul sekali. Yang penting anak-anak tetap ada di jalur yang benar ya, Bun ya. Betul. Siap. Terima kasih, Bunda Bian. Terima kasih, Bu, untuk semuanya. Sami-sami, Dian. Boleh ditutup, Dian, untuk sesi Dian kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Dian. Tepuk tangan teman-teman untuk Dian. Sip. Nah, sekarang dilanjut ya Pak Panggi ya, atau mau pantun dulu? Iya, ada dong, ada pantun nih ya selanjutnya ya. Siap-siap ya. Nggak usah pakai cakep-cakepnya di belakang aja ya. Oh iya, baik. Ke Majalengka memesan genteng. Beli sekarung terlihat bersih. Wahai hadirin yang cantik dan ganteng. Kami ucapkan terima kasih. Ya. Ganteng, yang ganteng itu ya. Yang ada di atas rumah bukan, Papa? Iya, genteng itu tadi ya. Oh, genteng. Ujung genteng. Ada hubungannya antara genteng dan ganteng ternyata. Oh, begitu ya. Oke. Setelah tadi kita menyaksikan presentasi dari tentang olahraga yaitu badminton, sekarang kita beralih ke topik yang juga menarik tentang digital ya, yaitu dari Ananda Naufal Rizky Habibi dengan judul Perbandingan Efektivitas aplikasi Adobe Premiere Pro dan VlogNow sebagai sarana video editing. Wah, ini kekinian banget Ibu ya. Betul apalagi sekali. Sekarang kan lagi musim jadi vlogger. Ya. Iya, kayaknya Bu Lina ada keperluan dulu sebentar. Kita tunggu dulu yuk, kita say-say dulu. Ya, boleh. Kita tunggu dulu ya. Karena ini juga waktu masih, kalau di jadwal masih ada waktu ya. Saya mau menyapa dulu ini teman-teman dari level 7. Halo, Assalamualaikum. Tolong dijawab. Waalaikumsalam. Ini kebetulan level 7 yang hadir juga anak-anak saya ya dari kelas Prime. Kelas Prime. Pelajaran dari apa, kelas Pak? Prime. Lagi pelajaran PABP kalau nggak salah ya, diminta Pak Yudi untuk masuk. Barangkali teman-teman level 7 yang ini ya, ini sebagai pembelajaran, apalagi mungkin dilihat bagaimana teknik memulai presentasinya ya, karena
nanti juga teman-teman level 7 rencananya PTS-nya juga akan presentasi Cek Pak Panggi. Pak Zainal yang nge-freeze saya atau Pak Panggi? Nge-freeze Bu, Pak Pangginya nge-freeze. Oh, Pak Panggi nge-freeze. Baiklah, saya lanjutkan ya. Nah, jadi level 7 nanti PTS-nya kalau tidak salah juga presentasi. Benar nggak Anarkia, Varial? Iya Bu, presentasi. Iya, betul. Nanti dilihat ya kakak kelasnya, jadi contoh untuk kalian. Level 8, halo level 8, apakah ada di sini level 8? Coba nih. Oh, ada Abizar aja di sini di level 8. Wah, Bu Lina sudah comeback, Bu Lina. Sudah, Bu Marin. Siap. Kita lanjut ya ke peserta ketiga. Siapakah peserta ketiga? Oh, ini seorang laki-laki lagi nih. Laki-laki. Kalau di layar saya itu adalah sebelahnya Pak Zainal. Terus sama menggunakan kacamata. Coba. Siapa? Coba Bu Lina. Coba. Pak Zainal siapa? Di sini yang pakai kacamata siapa? Naufal Rizky ya? Iya, betul. Kiki, udah siap Kiki? Udah Bu. Siap. Kiki, Bunda sudah ada, Ki? Coba dicek dulu, Ki. Udah Bu. Sudah ada. Bundanya nanti boleh di on cam. Terus Kiki seperti biasa nanti setelah presentasi boleh di stop share ya, Kiki ya. Ya Bu. Oke, siap. Bunda, Assalamualaikum Bun. Siap, Bunda udah siap ya, Bun? Oke, waalaikumsalam Bu Arin. Maaf tadi ke unmute. Siap, Bun. Kita lihat presentasi dari Kiki ya, Bun. Baik. Baik, Bu. Silakan, Kiki. Udah ada Bu? Sip, sudah ada, Ki. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wala alihi amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nafaris Bibi dari kelas 9 Expert. Pada hari ini saya akan mempresentasikan proposal MSP saya yang berjudul Perbandingan Efektivitas Aplikasi Adobe Premiere Pro dan Vlognow sebagai Sarana Video Editing, yang telah dibimbing oleh Ibu Linda Widianti dan Bapak Argit Muktiawan. Latar belakang masalah. Alasan saya memilih topik ini adalah dikarenakan munculnya berbagai aplikasi video editing yang membuat adanya ketertarikan orang-orang aktivitas video editing. Dikarenakan kemunculan berbagai aplikasi video editing dan adanya ketertarikan kepada orang-orang kepada aktivitas tersebut membuat penggunaan aplikasi video editing meningkat. Di sini saya ingin mencari tahu apakah ada aplikasi alternatif selain Adobe Premiere Pro yang merupakan aplikasi video editing yang umum untuk video editor. Identifikasi masalah. Bagaimana perbandingan antara aplikasi Adobe Premiere Pro dan Vlognow? Bagaimana aplikasi Adobe Premiere Pro dan Vlognow? Tujuan penelitian. Untuk mengetahui perbandingan antara aplikasi Adobe Premiere Pro dan Vlognow dan untuk mengetahui efektivitas aplikasi Adobe Premiere Pro dan Vlognow sebagai sarana video editing. Teknik pengumpulan data. Di sini teknik pengumpulan data yang saya pakai adalah menggunakan kuesioner. Kuesioner adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan tertulis kepada responden, dijawab secara tertulis pula oleh responden. Target dari kuesioner ini adalah siswa dan siswi level 9 SMP Tunas Unggul. Kuesioner ini berbentuk digital, yaitu menggunakan Google Form. Langkah penelitian. Berikut merupakan langkah penelitian MSP Personal Project saya yang dimulai dari menentukan tema, membuat judul, menyusun proposal, mengumpulkan data, menganalisis data, dan menarik simpulan dan saran.
Di sini jadwal penelitian saya dimulai dari tanggal 11, yaitu perkenalan dan bimbingan judul dengan pembimbing 1 dan pembimbing 2. Tanggal 17 dan sampai 28 Januari adalah penulisan dan fiksasi proposal MSP Personal Project. Pada tanggal 2 sampai 4 Februari merupakan pembuatan dan fiksasi PowerPoint ujian personal MSP Personal Project. Pada tanggal 21 sampai 24 Februari merupakan uji proposal MSP Personal Project. Di bulan Maret ini merupakan bulan di mana saya melakukan pengumpulan data. Pada tanggal 1 sampai 4 Maret merupakan kuesioner MSP Personal Project. Pada tanggal 5 sampai 11 Maret adalah waktunya saya untuk menyebarkan kuesioner kepada siswa dan siswi level 9 SMP Tunas Unggul. Dan pada tanggal 12 sampai 16 Maret adalah pengumpulan dan pengolahan data kuesioner. Jadwal penelitian ini diakhiri oleh sidang MSP Personal Project yang dilakukan pada tanggal 18 sampai 25 Mei. Sistematika penulisan. Sistematika penulisan dari proposal saya dimulai dari sampul depan, daftar isi, bab 1 pendahuluan yang berisi masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, teknik pengumpulan data, langkah penelitian, jadwal penelitian, sistematika penulisan, dan diakhiri oleh daftar pustaka. Dalam proposal ini saya mengambil satu sumber dari buku dan modul, yaitu pedoman penulisan MSP Personal Project yang dibuat oleh tim bahasa SMP Tunas Unggul. Dan dari sumber internet saya mengambil 3 sumber, yaitu aplikasi edit video PC yang ditulis oleh Halimah, aplikasi edit video tanpa watermark untuk Android dan iOS yang ditulis oleh tim redaksi CNBC Indonesia, dan pengertian apa itu video editing dan aplikasinya yang ditulis oleh Rahadi Yogi. Sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Apakah ada pertanyaan? Baik, terima kasih Kiki. Boleh tepuk tangan dulu teman-teman. Presentasinya Kiki. Sip. Kiki, boleh di stop share dulu? Oke. Thank you, Kiki. Ini terkait dengan aplikasi yang digunakan ya, aplikasi untuk sarana video editing. Betul ya, Ki ya? Ya, Bu, betul, Bu. Betul, oke. Ki udah siap, Ki? Siap, Bu, siap, Bu. Siap, woi, mantap. Mantap. Sebentar, Ibu pin dulu nih, biar terlihat. Set. Kita pin lagi. Oke. Kayaknya Bu Rina dan Kak Jena juga udah siap nih. Mau memberikan pertanyaan. Siap ya, Ki ya? Siap, Bu, siap. Siap. Kepada Ibu Rina dulu deh. Bu Rina, sudah siap Bu Rina? Mangga Bu Arin. Siap, mangga Bu. Assalamualaikum, Naufal Rizky Habibi. Bu Lina bisa panggil dengan sebutan apa ini? Waalaikumsalam, Bu. Bisa Kiki aja, Bu. Baik, panggil Kiki aja ya, biar lebih akrab ya. Masih tegang kok, sepertinya udah enggak. Udah senyum Bu Arin, Kikinya. Baik, emang judul yang diangkat cukup happening ya di tengah-tengah PJJ sekarang ini. Editing video, aplikasi editing video. Bahkan saya sendiri yang tadinya belum bisa untuk mengedit video karena adanya PJJ, mau nggak mau jadi bisa. Dan ada beberapa aplikasi yang dapat bisa kita pilih tentunya. Cuma untuk 2 aplikasi editing video yang diangkat sama Kiki memang saya belum pernah mencobanya. Sekilas saya baca proposalnya Kiki, nanti menggunakan kuesioner ya untuk teknik pengumpulan datanya. Dan insya Allah responden yang akan disebar kuesionernya adalah teman-teman Kiki di SMP level 9 kalau nggak salah ya. Nah, ketika menyebar kuesioner, apakah Kiki yakin para responden yang berjumlah kurang lebih 30 katanya kalau di proposal, apakah yakin respondennya memang bisa mengoperasikan 2 aplikasi editing video tersebut
sehingga kalau mereka pernah menggunakan, setidaknya isi kuesioner pun nanti akan lebih valid isinya, mungkin seperti itu ya. Kalau misalnya Kiki nanti jawabannya yakin, dari mana Kiki bisa yakin kalau teman-temannya memang sudah pernah menggunakan itu, aplikasi itu? Begitu mungkin Kiki. Mangga silahkan. Ya Bu, untuk pengumpulan data akan dilakukan secara selektif Bu. Jadi saya akan memilih orang-orang yang saya kenal sudah mempunyai setidaknya sudah tahu Bu tentang aplikasinya, sudah pernah memakainya Bu. Oh, berarti melakukan observasi dulu ya di awal ya sebelum memilih respondennya. Oke, alhamdulillah jawaban yang jelas. Berikutnya, pertanyaan kedua. Pertanyaan keduanya, karena nanti yang disebar Kiki itu adalah berupa kuesioner, tentunya memang akan muncul berbagai pertanyaan yang bisa mendukung untuk penelitian Kiki ini ya, karena memang akan mengacu utama di pertanyaan-pertanyaan kuesioner itu. Mungkin Kiki bisa menyebutkan nih 1 atau 2 pertanyaan paling penting yang akan muncul nanti di kuesioner Kiki ketika melakukan praktek penelitiannya di SMP. Silahkan Kiki. Ya Bu, mungkin menurut saya yang paling penting adalah pertanyaan, apakah Anda pernah memakai kedua aplikasi tersebut atau salah satunya, dan menurut Anda apakah maksud saya, menurut Anda manakah aplikasi yang lebih Anda pilih, dan sebutkan alasannya gitu Bu. Jadi saya bisa tahu Bu alasan-alasan orang-orang memilih aplikasi tersebut. Baik, terima kasih Kiki. Cukup kiranya jawabannya Bu Arin. Siap, mantap. Jawabannya sudah langsung to the point ya Bu Lina ya? Iya, singkat padat jelas. Siap. Barangkali nanti kalau ada pertanyaan lagi boleh nanti ya, tinggal dicolek-colek saja. Siap. Terima kasih Bu Lina. Ki, lanjut ya, kita ke Pak Zainal. Pak Zainal, yuhu. Mangga Pak Zain. Oke, terima kasih. Baik, Kiki ya. Kiki kayaknya semangat banget ini ya, Kiki ya. Luar biasa nih, membara sekali semangatnya kayaknya nih. Oke, terkait tadi ya, mungkin jutaan dari Bu Lina deh ya, terkait tadi subjek penelitiannya kan ada 30 orang nih gitu ya, yang akan diberikan kuesionernya. Nah, kalau menurut Pak Zainal sih, karena kan akan ada observasi awal ya, observasi awal, atau mungkin tadi dilontarkan pertanyaan yang pertama itu kan apakah pernah menggunakan ya gitu ya. Nah, takutnya dari 30 itu ternyata hanya misalkan hanya berapa ya, hanya 10 misalkan. Nah, itu memang sih ada lumayan lah ya, dapat 10 gitu. Kalau kata Pak Zainal sih lebih baik ya udah aja sekalian semuanya aja ya dikasih kuesioner. Jadi nanti untuk kan dari misalkan ada berapa nih kelas 9 itu ya? Ada berapa? 80-an ya? Kalau nggak salah Pak, 83. 83 ya. Nah, mungkin nanti dari 83 itu didapatkan yang pernah menggunakan dua-duanya kan ya. Nggak cuma salah satu kan, harus dua-duanya pernah menggunakan kan. Nah, itu kan akan tingkat kesempatan subjeknya akan semakin mantap lagi gitu ya. Jadi kalau menurut Pak Zainal sih sudah aja semuanya, karena kan nanti harus diseleksi lagi kan mana yang dua-duanya itu. Nah, kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini kan terkait efektivitas editing ya. Terkait efektivitas editing, fitur di editing itu kan akan ada banyak ya. Nah, mungkin nanti bisa di bagian mana sih bisa terlihat efektivitasnya, maksudnya ada di mana ini ya, Bian ya? Bian lagi. Gimana? Efektivitas, menurut saya efektivitas itu dari fitur-fitur yang disediakan, hasil kualitas video yang dihasilkan, tingkat kesulitan dalam menggunakan aplikasi tersebut, sama downloadnya lama atau tidak Pak.
Oke, nah itu kan berarti akan ada banyak indikator nih, ya kan? Nah, apa namanya, Kiki kan sudah punya nih indikatornya ya. Nah, nanti untuk membuat kuesioner itu jadikan itu kisi-kisinya gitu ya. Jadi mungkin tambahnya tadi kan pertanyaan di awal tadi salah satu contohnya itu adalah apakah pernah menggunakan dua aplikasi tersebut ya. Nah, nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan membahas yang tiga itu gitu ya. Apa tadi kalau kecepatan renderingnya mungkin ya, kemudian fitur-fiturnya. Nah, itu ada pertanyaan ketiga itu gitu ya, tiga fitur apa ya, tiga yang tadi efektivitas Kiki itu ya. Jadi dibuatkan kisi-kisinya lah, kalau guru-guru di sini membuat ada indikator soal ya. Nah, soalnya apa? Nah, nanti mungkin Kiki ketika mau membuat kuesioner ada indikator pertanyaannya dulu. Mau menanyakan apa nih? Oh, misalkan efektivitasnya terkait indikatornya satu, fiturnya lebih banyak mana? Jumlah fitur, misalkan nanti pertanyaannya apa? Nanti indikator yang kedua apa? Indikator yang kedua misalkan tadi lamanya finishingnya gitu ya, renderingnya gitu ya. Nah, mana itu ya, nanti dibuat seperti itu. Gitu ya, jadi dibuatkan daftar pertanyaan tapi daftar pertanyaannya berkaitan dengan tadi efektivitasnya dilihat dari mana aja sih gitu ya. Itu aja sepertinya Bu Arin dari saya. Siap, terima kasih. Kiki, itu ada saran dari Pak Zena, dari Bu Rina, nanti dicatat ya, itu sarannya yang bagus. Jadi sekali mendayung 2 pulau terlampaui. Ya, betul. Bu Rina, ada lagi tambahan atau pertanyaan? Cukup sepertinya Bu Arin, sudah cukup ini ya. Tadi juga sarannya juga sudah lumayan. Mudah-mudahan Kiki tetap semangat menyelesaikan sampai finish. Semangat ya, tuh semangatnya udah keren banget loh Bu Arin. Sebenarnya sekarang udah lebar banget, udah presentasi sama dapat jawaban, dapat pertanyaan. Tuh udah lebar banget sekarang kita banyak. Siap, Pak Zenal sudah cukup ya Pak Zen? Mantap, siap. Terima kasih ya Bapak Penguji dan Ibu Penguji untuk sarannya dan pertanyaannya. Sekarang kita ke Bunda Kiki. Bun, mangga Bun, sepatah dua patah, satu kalimat dua kalimat untuk Kiki dengan perjuangannya membuat proposal MSP Personal Project. Mangga Bun. Oke. Ya, pertama ucapin terima kasih nih kepada Bapak Ibu pembimbing ya, Bu Arin gitu ya, masukannya untuk dalam membuat tugasnya yang ini ya, gitu bisa dilancarkan semuanya. Memang dari awal sih saya jujur saya tidak terlibat sebagai orang tua ya. Jadi memang ini keputusan yang diambil sendiri oleh Kiki sendiri, pemilihan judul segala macamnya. Mungkin ngelihat karena memang dia menyukai kayak apa ya, editing seperti itu, mungkin yang lebih ke situ sih Bu Arin mungkin ininya. Kenapa Kiki berani untuk mengangkat tema ini gitu ya sebagai proposal sidangnya ini, skripsi. Kalau di kuliah sebenarnya skripsi ya kalau saya lihat ya. Saya salut juga dengan tugas unggul ini ya Bu Arin gitu ya. Baru sekali ini kan saya lihat gitu kan ya, wah ini seperti mau saya dulu gitu. Alhamdulillah gitu ya anak-anak, dan ini membangun kepercayaan juga anak-anak gitu ya untuk kedepannya semakin percaya diri semacam itu aja Bu Arin mungkin ya, semoga dilancarkan aja semuanya, dimudahkan, dan untuk Kiki juga tetap semangat, jangan menyerah. Kalau seandainya ada masukan dari Bu Guru, Pak Guru selalu didengarkan semuanya demi untuk kebaikan Kiki juga kedepannya gitu. Siap Bun, terima kasih Bunda. Ya, betul ya sami-sami Bu Arin. Betul ya Bun ya, ini kayak kalau dulu kita ketemunya di kuliahan, menuju akhir, menuju gelar baru. Betul. Karena kan gitu kan ya, sekali ketemu kita kadang down up lagi betul. Gitu. Gitu makanya ya ini alhamdulillah ya, jadi anak-anak kalau saya lihat sih dibangun mentalnya dari sekarang ya Bu Arin ya gitu ya. Betul Bun. Gitu. Ya, belajar mental, belajar juga berpikir gitu ya. Berpikir betul ya. Scientific. Betul.
Iya, Mudah-mudahan sih berpikir. lancar ya Bu Arin ya gitu ya Amin, semuanya amin. ya. Respondennya juga bisa memberikan juga apa sih masukan yang sesuai dengan yang Kiki inginkan gitu. Iya, siap. Hatur nuhun Bunda, Kiki. Tuh. Amin ya. Betul. Jadi semua saran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru nanti Kiki tampung dan Kiki lakukan karena saran itu baik juga untuk proyek Kiki ya Ki ya. Siap Bu, siap Bu. Siap, mantap. Semangatnya udah semangat 96 bukan 86. Siap. Bunda hatur nuhun, apa ada yang mau disampaikan Sami-sami, lagi? kalau gitu saya izin live ya Bu Arin. Boleh Bun, mangga. Yuk mangga semuanya Bapak Ibu pembimbing Bu Arin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda hatur nuhun. Oke, alhamdulillah Kiki. Boleh ditutup Kiki untuk presentasinya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Saya juga punya pantun Bu. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren nih pantunnya. Pantunnya Pak Panggi. Pak Panggi. Ya, Pak Panggi nge-freeze lagi ya. Pak Panggi. Ya, halo. Ini mohon maaf ya, jaringannya agak kurang stabil, tapi mudah-mudahan mulai dari sekarang stabil. Suara saya terdengar, Bu? Terdengar Pak Panggi. Pak Panggi tolong dibalas dulu pantun dari Kiki Pak Panggi. Oh karena iya, saya tidak punya sudah pantun, disiapkan. Pak Panggi. Sudah disiapkan dari zaman Firaun ya ininya pantunnya. Oke, ke ujung berung. Belanja di butik. Banyak kain terlihat bersih. Wahai hadirin dan cantik, atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak Panggi pantunnya membantu saya untuk menjawab pantun Kiki ya karena saya tidak punya pantun Pak Panggi. Siap Kiki, terima kasih ya. Teman-teman tadi kita sudah menyaksikan level 9 presentasi yang pertama itu terkait dengan bangunan atau interior kayak arsitektur ya. Betul ya Pak Panggi ya? Nah, Pak Panggi nge-freeze lagi. Ya. Yang kedua, tadi kita sudah mendengarkan juga tentang cabang olahraga. Permainan bola kecil, bulu tangkis. Yang ketiga, tadi Kiki terkait dengan aplikasi editing video. Ya, betul ya? Nah, terakhir, siapa nih? Pak Panggi, mangga Pak Panggi. Ya, mungkin yang terakhir akan saya pandu ya Bu ya. Suara saya terdengar jelas Bu? Ya, Pak Panggi sudah terdengar jelas. Iya, walaupun ini videonya para hadirin agak nge-lag ya kalau di saya, mudah-mudahan lancar. Oke, untuk peserta yang terakhir ya, tapi mudah-mudahan ini akan jadi gongnya ya, jadi semangat juga buat pesertanya. Kami panggilkan pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi terhadap keterampilan berteknologi siswa level 9 SMP Tunas Unggul. Halo, Rajendra. Siap, Pak. Oke. Boleh agak mundur ya, biar terlihat jelas juga wajahnya. Silakan boleh di-share screen. Untuk bundanya Rajendra juga sudah hadir ya Bunda ya? Iya Pak. Oke. Kepada Rajendra, bila sudah siap, dipersilahkan. Pak? Iya, Bun. Sudah muncul? Katanya, Bu, ini. Oh iya, ada kendala jaringan ya. Iya, betul. Bentar. Siap-siap, Bun. Tenang, Rajendra. Tenang ya. Sambil menunggu mungkin barangkali ada beberapa informasi yang ingin sampaikan, terutama kepada Ibu Lina dan juga para hadirin,
bahwa MSP Personal Project ini terdiri menjadi 3 jenis ya, 3 jenis. Barangkali ini sebuah informasi. Ada proyek berbasis produk, ada proyek berbasis skill atau keterampilan, dan juga ada proyek berbasis riset ya. Tadi yang pertama Reika itu proyek yang berbasis skill ya. Kemudian juga sama skill badminton, dan Noval Rizky juga berbasis riset ya. Dan ini Muhammad Rajendra Nazib juga proyek yang berbasis terhadap riset ya kalau ini. Rajendra, sudah muncul PowerPoint-nya? Lagi loading Pak, kalau lihat di sini. Rajendra kalau misalkan di yang dibesarkannya agak loading, boleh di yang PowerPoint-nya saja yang tadi. Yang slide-nya terlihat. Kita tunggu ya teman-teman ya. Sebelum itu coba kita say hi. Fahri, sehat Fahri? Sehat Bu. Alhamdulillah. Manda, sehat Manda? Sehat Bu. Ini sudah semua berarti ya teman-temannya yang ada di sini ya? Sudah presentasi ya? Alhamdulillah udah Pak. Mantap, mantap. Wah, Pak Jenal udah ini nih, udah siap-siap mau ngasih apa nih? Ngasih pertanyaan, Pak. Pak Jenal punya pantun nggak Pak Jenal? Pantunnya buah gelatik, buah delima. Kamu cantik, aku yang punya. Jangan gitu. Ada backsound-nya. Bukan. Bukan, apa dong? Bu Arin cantik, Papawa gitu. Bisa aja. Sae, kalau bahasa Sundanya mah sae. Nah, Rajendra, yuhu. Maaf, ini laptopnya tidak terkendalikan. Tidak apa-apa Rajendra. Tenang Rajendra. Kalau filenya ada, tidak Bu? Barangkali bisa kita tampilkan, bantu tampilkan. Boleh. Rajendra boleh kirim filenya ke Pak Panggi atau Bu Arin, boleh? Nanti coba kita bantu. Ada. Kalau tidak, boleh di-share screen-nya, yang ada slide-nya juga tidak apa-apa, Rajendra. Sambil menunggu juga ya, barangkali ada informasi bahwa sidang ini adalah merupakan sidang proposal ya, para hadirin, Ibu Lina dan semuanya. Ini adalah sidang proposal yang dimana proposal ini masih bab 1 ya, bab 1 pendahuluan, yang nanti setelah dari sidang ini beberapa masukan dari penguji akan ditindaklanjuti oleh para siswa dan guru pembimbingnya, kemudian nanti disempurnakan, terus juga mengikuti prosesnya ya, menyelesaikan proyeknya hingga nanti akhirnya adalah expo ya, diharapkan mudah-mudahan di bulan Mei nanti ya Bu Arin, rencananya expo-nya bisa berjalan secara offline sehingga kita bisa melihat, menyaksikan secara langsung dalam pameran ya. Tahun lalu juga alhamdulillah bisa dilaksanakan MSP Expo ya, sehingga kita bisa berkeliling seperti melihat pameran bagaimana proses yang dilakukan oleh para siswa. Sudah muncul ya? Nah, udah muncul. Boleh seperti itu juga boleh Rajendra, nanti tinggal diklik slide selanjutnya ya. Sudah bergerak. Kalau sudah siap silakan Rajendra. Sudah ada yang di sana?
boleh Sudah ada. Ada suara nyium-nyium nggak Pak Panggi ke Pak Panggi? Sedikit. Nah, volume yang di sekitar Rajendra boleh dikecilin, Rajendra. Atau mungkin bersebelahan dengan bundanya ya, jadi feedback suaranya. Tes. Nah, ya sudah jelas. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rajendra Nazif dari 9 Dexterus yang akan mempresentasikan SP yang berjudul Dampak Pembelajaran Jarak Jauh pada Masa Pandemi Terhadap Keterampilan Berteknologi Siswa Level 9 SMP Tunas Unggul yang telah dibimbingi oleh Ibu Rangga Gargita dan Ibu Lia Milana. Saya memiliki 4 latar belakang. Yang pertama, pembelajaran jarak jauh. Untuk menekan COVID-19, pemerintah memutuskan untuk menghentikan pembelajaran secara tatap muka dan dibuatnya sistem pembelajaran jarak jauh yang biasa disebut dengan PJJ. Yang kedua, teknologi pembelajaran jarak jauh. Adanya pembelajaran jarak jauh dapat menentukan agar berjalan. Yang ketiga, hasil keterampilan berteknologi siswa selama pembelajaran jarak jauh. Pada tanggal 2022, banyak siswa yang memulai kembali pembelajaran jarak jauh karena SKB 4 negara tatap muka kembali dilaksanakan seperti dulu sebelum masa pandemi, tetapi aturan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan tetap berlaku dimanapun dan kapanpun. Yang keempat, alasan saya memilih topik ini karena kita sudah melaksanakan pembelajaran jarak jauh selama 2 tahun. Dan pasti kita memiliki peningkatan dalam keterampilan berteknologi. Misalnya, yang dulunya kita gaptek, sekarang sudah ahli, dan sebagainya. Identifikasi masalah. Yang pertama, apa dampak keterampilan berteknologi pada siswa SMP Tunas Unggul sebelum dan sesudah masa pembelajaran jarak jauh? Yang kedua, bagaimana siswa SMP Tunas Unggul mempelajari keterampilan berteknologi di masa pembelajaran jarak jauh? Tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui dampak pada keterampilan berteknologi siswa level 9 SMP Tunas Unggul sebelum dan sesudah pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, mengetahui bagaimana siswa SMP Tunas Unggul mempelajari keterampilan berteknologi di masa pembelajaran jarak jauh. Teknik pengumpulan data. Teknik yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner yang akan disebarkan di beberapa siswa level 9 yang diambil secara acak. Kuesioner akan dibagikan melalui WhatsApp dengan menggunakan Gform atau yang biasa disebut Google Form. Langkah penelitian. Yang pertama, menentukan tema proyek. Yang kedua, menentukan judul. Yang ketiga, menyusun proposal. Yang keempat, menyiapkan kuesioner. Yang kelima, mengumpulkan data. Yang keenam, menganalisis data. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan. Jadwal kerja penelitian yang saya sudah kerjakan sudah sampai pada tanggal 18 sampai 24 Februari 2020 mengenai persiapan dan gladi bersih ujian MSP Project, Personal Project, dan
dan yang lainnya masih dikejar. Sistematika penulisan. Yang pertama ada sampul atau cover, yang kedua daftar isi, yang ketiga bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, teknik pengumpulan data, langkah penelitian, jadwal penelitian, sistematik dan sistematika penelitian. Dan yang terakhir ditutupi oleh daftar pustaka. Saya mengambil referensi dari yang pertama dari website Team Our World in Data 2022, Coronavirus Data Explorer. Yang kedua dari Irfan Kamil 2020 yang berjudul Kilas Balik Pembelajaran Jarak Jauh Pandemi COVID-19. Dan yang terakhir Rashid Dewi Arianti Sabtoyo 2021 mengenai aturan lengkap sekolah tatap muka yang berlaku Januari 2022. Ada pertanyaan? Oke, beri tepuk tangan untuk Rajendra. Yeay. Boleh di stop share dulu ya Pak Tani ya. Ya, ini menarik ya. Stop share dulu, Rajendra. Ya, ini cukup menarik ya pembahasannya, merespons bagaimana kita sudah 2 tahun ya PJJ, namun di satu sisi pasti ada peninggalan dalam berteknologi. Nah, kita akan bahas sama-sama ya melalui pertanyaan dan juga saran yang diajukan oleh para penguji. Saya ingin memulai dari penguji kedua dari Bapak Zainal. Pak Zainal, kami persilakan terlebih dahulu. Baik, terima kasih Pak Panggi. Oke, sip. Terima kasih, Naila. Bagus banget. Sebentar Pak, ada Pak Tony, Bulina dulu aja deh. Oh begitu, oke iya. Satu ruangan ya sama Pak Tony ya. Iya. Oke, kalau begitu kami persilakan terlebih dahulu kepada Ibu Lina. Mangga Bu. Terima kasih Pak Panggi. Assalamualaikum Rajendra. Waalaikumsalam. Apresiasi ya buat Rajendra, meskipun di awal sempat ada trouble sedikit karena kita nggak bisa prediksi ya kalau pembelajaran online kadang-kadang memang ada sedikit trouble, tapi ternyata Rajendra tetap tenang. Presentasi juga alhamdulillah berjalan dengan lancar. Terima kasih Rajendra. Sebetulnya tema yang diangkat antara Rajendra sama Kiki masih mirip-mirip lah ya. Lagi happeningnya nih pembahasan tentang pembelajaran jarak jauh dan lebih ke IT sebetulnya ya. Untuk Rajendra sendiri sebetulnya pembelajaran offline sama pembelajaran online lebih senang yang mana sih buat Rajendra? Ini mah perbantai dulu ya sampai Rajendra mengangkat tema ini. Masalahnya itu keduanya itu seimbang gitu, ada pro dan kontranya. Aduh. Ya. Boleh dikemukakan alasannya, pilihan dong, mau offline atau mau online Rajendra. Terus kenapa sih suka online misalnya? Kenapa sih lebih suka offline? Karena terkait nih dengan pembahasan Rajendra ya. Ya, yang pertama ya kalau online itu negatifnya tadi itu laptopnya ya kan nggak akan pernah diprediksi laptopnya bakalan kayak gini. Ya jadinya ya itu negatifnya, tapi ya kalau online itu ya masalahnya itu terlalu santai gitu. Bangun makan udah langsung buka laptop tinggal nunggu gitu. Kalau online mah bisa telatnya itu jarang gitu kayaknya mah. Kalau offline itu ya terlambat, apalagi sekarang waktu itu
jalan yang saya lewati untuk ke sekolah yaitu macet. Jadi yang biasanya dulu tuh pas 2000 berapa ya, pas level 7 itu biasanya berangkat jam 6, sekarang jam 5. Ya sekitar gitulah. Untuk menghindari kemacetan. Ya tidak bisa milih saya. Baik, terima Jendra. Iya ya, baik offline maupun online, plus minus tinggal kita jalani saja ya. Tentu ada positifnya, ada negatifnya. Kalaupun disuruh milih, mungkin akan lebih memilih offline karena bisa tatap muka langsung dengan guru di kelas. Tapi ternyata dengan online juga banyak ilmu yang kita dapat, termasuk yang Rajendra bahas sekarang, kemampuan teknologinya mau nggak mau juga jadi berkembang dengan pesat ya dengan adanya PJJ ini. Untuk proposal Rajendra yang sampai di Bulina PDF-nya kemarin, sepertinya memang ada kesalahan pengetikan judul ya, karena kalau di di PowerPoint yang di-share oleh Rajendra sudah tepat. Kalau di proposal kemarin sepertinya memang tipe mungkin ya kebalik sedikit. Mungkin nanti bisa diperbaiki untuk berikutnya. Nah, Rajendra, pertanyaannya karena membahas terkait keterampilan berteknologi. Kalau keterampilan berteknologi kan memang luas banget cakupannya ya. Sebetulnya untuk Rajendra sendiri ini fokusnya di apanya yang nanti akan dibahas? Misalnya kalau tadi makan di kemampuan editing video, apakah ini secara umum nanti difokuskan di beberapa aspek tertentu saja di kemampuan teknologinya ini? Palingan itu ya yang sering digunakan ya. Itu ya malahan wajib, palingan itu teknik yang mengetik Word misalnya, yang itu, dan ini juga ya presentasi ya PPT, presentation. Itu kan bakal dipakai gitu. Ya palingan kemampuan berteknologi dan mengetik lah. Baik, terima kasih Rajendra. Mungkin itu dulu dari saya ya, Pak Panggi. Iya, terima kasih Ibu Lina ya atas pertanyaan dan juga masukannya tadi ya. Untuk selanjutnya kepada Pak Zainal, silakan Pak Zainal. Terima kasih Pak Panggi. Oke, Rajendra tadi kan tadinya Pak Jenal mau nanyain yang ditanyakan oleh Bu Lina ya, sama ini ya. Tapi sudah terjawab tadi keterampilannya adalah yang mengetik gitu ya, mengetik dan PowerPoint gitu ya. Nah mungkin kalau menurut Pak Jenal ini masukan aja sih ya. Tadi merespon jawaban dari Rajendra, jadi Pak Jenal punya masukan nih gitu ya. Mungkin pertama keterampilannya kita bagi jadi 3 ya. Bisa jadi dibagi jadi 3. Yang pertama mungkin tadi itu ya terkait pengetikan PowerPoint gitu ya. Nanti dibuat pertanyaannya gitu di kuesioner. Skill apa disebutnya mungkin untuk pengetikan dan PowerPoint itu lebih kepada olah kata ya, olah kata gitu ya. Kalau di IT itu kan ada olah kata, olah video gitu ya, video editing misalnya tadi yang diteliti ya. Kemudian satu lagi misalkan internet, itu internet juga keterampilan berteknologi ya, bisa ya, penelusuran internet gitu ke zaman sekarang kan zaman PJJ ini banyak menggunakan internet gitu ya, searching sana, searching sini, nah itu kan browsing jadi bisa dibagi menjadi 3 kalau menurut Pak Jenal ya. Jadi masukkan aja sih ini, tapi nanti boleh didiskusikan kembali dengan pembimbingnya Rajendra ya. Jadi olah kata, olah video, bahkan mungkin sampai ke internet. Jadi keterampilannya dilihat dari 3 itu gitu ya. Nanti
sebelumnya bagaimana gitu ya, sebelum PJJ ini misalnya nanti ada sebelum dan sesudahnya, berarti kan ya sebelumnya bagaimana, karena di sini kan dilihat apa keterampilan berteknologi gitu ya. Nah sebelumnya misalkan belum kenal tuh sama video editing atau browsing jarang misalnya, nah itu dibuatkan pertanyaannya sama seperti Kiki tadi gitu ya, dibuatkan indikatornya gitu ya, indikator pertanyaannya ada apa saja, di apa namanya, di dibuatkan pertanyaan Kuesionernya ya Pak ya. aja sih mungkin pertanyaannya ya, buat Rajendra. Rajendra sendiri kira-kira keterampilan apa yang Rajendra rasakan meningkat dalam teknologi ini? Ya karena kebanyakan tugas sekolah itu ya bentuknya itu ya Word, ringan ya jadi tahu gitu ya, karena latihan juga dari pembuatan proposal yang biasanya membuat format proposalnya itu dengan Pak Bidin ya, pada saat itu ya palingan yang meningkat itu teknik mengetiknya Pak. Pak Jen masih di mute, Pak Jen? Iya, oke. Terima kasih banyak Rajendra ya. Mudah-mudahan ya di balik dampak pandemi ini juga ya. Saya kedengaran Bu. Wah, pada nge-freeze. Ada Agak Pak Zainal, putus-putus. ada. Putus-putus ya? Oh iya. Ya itu saja ya, Rajendra. Berarti Rajendra juga mungkin ada keterampilan lah ya yang bisa ditingkatkan gitu. Nah mungkin nanti terkait pengalaman Rajendra itu bisa ditanyakan ke teman-teman yang lainnya gitu ya. Tadi masukannya sih kalau Pak Jenal boleh dibagi 3 ya, tadi olah kata, misalkan olah video atau apa gitu ya, cek lagi nanti ke Pak Bidin gitu ya, di IT itu ada apa aja sih gitu ya. Kalau nggak salah tuh materinya cakupannya ada olah kata, olah video, olah apa lagi gitu ya. Browsing lah misalkan ya, kemampuan browsing di internet itu boleh maksudnya dijadikan indikator keterampilan berteknologinya gitu. Gitu ya. Terima kasih Rajendra, Pak Pagi, Bu Arin. Saya serahkan kembali. Ya, terima kasih Pak Zainal. Boleh beri tepuk tangan untuk Rajendra yang sudah berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaannya ya. Luar biasa masukan-masukannya ya dari penguji kita. Nah, yang sekarang kami beri kesempatan kepada orang tua, kepada Bunda Rajendra. Kami persilakan Bunda untuk menyampaikan kesan dan pesannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah membimbing dan memberi masukan kepada Rajendra. Semoga nanti berjalan dengan lancar, mendapat hasil yang memuaskan. Semangat buat Rajendra. Emang selama ini kami sebagai orang tua untuk masalah sekolah tidak tahu apa-apa, jadi maksudnya anak kami udah mandiri untuk menyelesaikan tugas dan segalanya. Kami sebagai orang tua cuman bisa mendoakan dan semangat kepada Rajendra. Semangat ya. Sekian, segitu aja Pak dan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda atas komentar, kesan, dan pesannya. Silakan Rajendra untuk menutup sesinya. Sekian dari saya atas masukan dari panitia, dari pembimbing, dari semuanya. Ya, maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Tepuk tangan untuk Rajendra. Dan juga sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk semua peserta sidang hari ini yang sudah tampil, luar biasa. Ya, mantap. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini ada pantun pamungkas, Bu. Wow, pamungkas to the bone, Ya, Pak Panggi. to the bone, tapi kalau ini tun ya. Siap. Ada pantun pamungkas ya. Ke pasir impun di kebon duren. Beli seblak berkuah merah. Wahai peserta sidang yang keren-keren, semoga masa depan kalian cerah. Amin. Amin. Amin ya robbal alamin. Iya, Bu Arin, sebelum kita tutup pada sesi sidang kali ini, saya ingin mungkin meresume ya beberapa hal yang tadi barangkali jadi catatan untuk semua peserta sidang. Dimulai dari Reika, ada beberapa hal yang menjadi masukan dari para itu. Mohon definisi bisa dimunculkan saat kajian teori, ya di latar belakang lebih banyak menjelaskan tentang isu, kemudian alasan apa, bisa memilih teknik perspektif. Kemudian pada saat pembahasan yang bian, ya bagaimana praktik teman sparringnya, dan kemudian juga perlu ditentukan sparring yang bisa benar-benar menguji ya, dan jangan lupa juga untuk mendokumentasikannya ke dalam video. Saran untuk Noval atau Kiki tadi adalah menentukan indikator atau kisi-kisi kuesionernya ya. Bisa contohnya melalui fitur aplikasinya, kemudian efektivitasnya, efektivitas renderingnya, dan juga hal-hal yang menjadi tantangan untuk menguasai aplikasi Adobe dan Vlog Now-nya ya. Nanti silakan bisa didiskusikan dengan para pembimbingnya. Dan saran untuk Rajendra adalah sama juga indikator untuk kuesionernya atau nanti di kajian teorinya juga perlu dimasukkan ya. Keterampilan berteknologi itu bisa diuraikan apa saja, apakah bisa dari kemampuan mengetik ya, kemampuan mengetik menggunakan Microsoft Word. Yang kedua, kemampuan berpresentasi secara tatap maya seperti ini, dan juga kemampuan untuk berselancar ya, browsing internet. Jadi 3 hal tersebut bisa dieksplor menjadi masukan ya. Ini semua adalah masukan. Jadi teman-teman bukan seutuhnya mengikuti saran dari penguji, tapi ini adalah saran. Jadi didiskusikan kembali dengan para pembimbingnya, jikalau itu baik dan memungkinkan bisa juga dikerjakan. Intinya kami semua bangga untuk teman-teman yang hadir dan tampil pada hari ini. Sekali lagi kita beri tepuk tangan, apresiasi setinggi-tingginya. Dan kami juga ucapkan terima kasih ya atas kehadirannya Ibu Lina Normawati dan juga Pak Zainal Malik Firdaus yang sudah memberikan pertanyaan dan juga saran-saran yang luar biasa. Terima kasih Ibu Lina, mudah-mudahan lancar ya pembelajaran programnya di TK ya Bu Lina ya? Betul Pak Panggi. Iya. Dan juga kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir ya, selalu on cam dari awal ya. Dan juga teman-teman dari kelas level 7 juga, mudah-mudahan level 7, level 8 mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman di masa yang akan datang. Dari Bu Arin barangkali ada yang ingin disampaikan atau ingin menutup acara ini? Nah, sebelum menutup, saya mau foto dulu Pak Panggi. Silahkan teman-teman untuk berada di layar full face ya. Secara full face, teman-teman level 7, level 8 boleh kameranya turun. Jika tidak, Ibu akan Ini harus kelihatan ya. Iya. Sampai dagunya. Setengah dada gini ya. Kalau enggak, biar kelihatan tuh pakai seragam atau enggak. Kalau tidak, Ibu akan remove, jadi tidak ada di layar ini ya. Silakan teman-teman bersiap. Wah, Pak Zena lagi di mana berlayarnya Pak Zen? Siap, senyum yang sumringah. Karena kalian sudah selesai presentasi sidang. 1, bergaya ya. 2, 3. Sebentar, dicek dulu ya, takut nggak ada. Satu lagi Bu, nanti dengan gaya 4 ya, karena sekarang hari keempat. Nah. Siap. Sebentar Pak Panggi, saya coba dulu yang ini ya. Tapi bukan kampanye ya, ini 4. 4, pilih Pak Panggi. Visi misinya adalah? 4 ya. Visi misinya
4 gini bukan punya istri 4 ya. Maksudnya ini hari keempat ya. Room 4 dan hari keempat. Iya, room 4 dan hari keempat. Ya, Ya, semuanya tangannya 4 seperti ini. bentar. Saya juga akan print screen. Siap, Pak Panggi Siap yang ya. ini ya. Saya Ya. 1, 2, 3, smile. Ya, terima kasih teman-teman Iya, yang sudah terima hadir. kasih. Terima kasih Bu Lina, terima kasih Pak Zainal. Mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha wa atubu ilaik. Sampai bertemu di event SMP Tunas Unggul berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman boleh ke main room. Nuhun, Bu Terima Lina, kasih Bu Kade. Lina, Pak Jenal, Kade Olab eta. Hai, ini bentar. Mau stop record gimana ya? Pencet aja. Ya, ini stop record aja nih. Udah. Yang kotak kan? Udah di stop sama saya.